Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 Offering A, Pendidikan Biologi Angkatan tahun 2018. Perkenalkan, saya Ardelia Delinda dan teman saya Bila Novita Sari. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai model pengembangan Gagne dan Briggs. Sebenarnya, apa sih pengembangan itu? Nah, menurut Gagne dan Briggs, pengembangan merupakan suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berupa serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung proses belajar yang bersifat internal dan menciptakan kondisi tertentu dengan sengaja agar tujuan pembelajaran tercapai. Singkatnya, pengembangan merupakan suatu sistem pembelajaran untuk mendukung proses belajar siswa yang bersifat internal untuk mencapai tujuan belajar. Model pengembangan ini bersandarkan atas keselarasan antara 1. Tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kebutuhan awal yang kemudian menentukan apa yang ingin diraih. Kemudian 2. Strategi untuk mencapai. Dalam hal ini dilakukan identifikasi alternatif untuk mencapai tujuan yang sudah disusun dengan merancang suatu komponen dan analisis sumber yang akan digunakan. Dipertimbangkan juga mengenai kendala yang mungkin terjadi, sehingga akan memperkecil timbulnya masalah saat proses pengimplementasian. 3. Evaluasi keberhasilan. Dalam hal ini dilakukan revisi tentang kekurangan dari model, sehingga bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Pengembangan ini berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru yang bekerja sebagai perancang atau desainer kegiatan instruksional maupun tim pengembang instruksional yang terdiri atas guru, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Model pengembangan ini merupakan model yang cukup lengkap. Mengapa? Hal ini dikarenakan model pengembangan Gagne dan Briggs mampu menginterpretasikan proses pembelajaran yang sistematis, sehingga dapat diterapkan dalam program pendidikan baru. Di Indonesia sendiri, program tersebut mencakup simposium hingga pembentukan kurikulum. Guru diberi wewenang untuk mengembangkan standar kompetensi menjadi KD dan seterusnya yang dituangkan dalam RPP dan silabus. Gagne and Briggs mengemukakan 12 langkah pengembangan desain instruksional. Apa saja sih langkah-langkah pengembangan tersebut? Yuk simak penjelasannya. Langkah yang pertama adalah analisis dan identifikasi kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan dalam pengembangan model pembelajaran. Langkah yang kedua adalah penetapan tujuan umum dan khusus. Hal ini bermaksud agar memiliki kepastian hal yang ingin dicapai. Langkah yang ketiga adalah identifikasi alternatif cara memenuhi kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui cara mencapai satuan capaian atau tujuan yang telah ditetapkan. Langkah yang keempat adalah merancang komponen dari sistem. Hal ini bertujuan untuk memulai penyusunan hal dasar dan sistem yang akan dikembangkan. Langkah yang kelima adalah analisis sumber yang diperlukan atau dibutuhkan, analisis sumber yang tersedia,
dan analisis kendala-kendala yang akan dihadapi. Langkah yang keenam yaitu kegiatan untuk mengatasi kendala, yang bermaksud untuk menemukan jalan keluar atas kendala yang akan dihadapi nantinya. Langkah yang ketujuh adalah memiliki atau mengembangkan materi pelajaran. Langkah yang kedelapan adalah merancang prosedur penelitian siswa. Hal ini bertujuan untuk merancang pengukuran capaian siswa. Langkah yang kesembilan adalah uji coba lapangan. Hal ini bertujuan untuk menguji coba rancangan dan evaluasi formatif. Langkah yang ke-10 adalah penyesuaian, revisi, dan evaluasi lanjut. Hal ini bertujuan merevisi hal yang dirasakan belum cocok. Langkah yang ke-11 yaitu melakukan evaluasi sumatif. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ke-12 adalah pelaksanaan operasional. Hal ini bertujuan untuk mulai diterapkannya hasil pengembangan. Sekian, terima kasih.